malam si Akang ini cerita katanya kalau pendakian ada yang kunang di bawah gitu Kang ya. Itu seru gitu, seninya di situ gitu. Tapi akhirnya hari ini ngerasain sendiri. Tadi itu apa yang kurang? Korek api. Korek lupa, tapi kan ada yang bawa ternyata yang lain. Tapi sebenarnya itu pelanggaran sih. Sebenarnya tidak boleh bergantung sama orang lain. Tapi kalau kita lu bagian ini bawa ini ya, bagian ini gitu, kayak itu boleh kan kayak gitu. Bagian korek ya, bawaan korek ya gitu. Bagi tugas lah. Sebetulnya nggak boleh juga sih. Jadi setiap individu ya, setiap perorangan tuh harus siap ya, standar buat pendakian, apa yang dibutuhkan seperti pisau, piring, gelas gitu. Kita udah prepare bawa kerupuk, itu juga kerupuk sisa. Terus pokoknya ada bumbu nasi goreng gitu. Terus ada tempe tadi 2, telur juga ada, dan bawa ini niatnya bikin bakwan jagung seperti keseharian di kosan ya kan. Terus dengan sayur dan segala macam lah. Pokoknya ekspektasinya kita nyampe tempat camp itu bikin gorengan-gorengan, nyemil gitu kan. Dan ternyata, dan akhirnya gue merasakan sendiri kalau ternyata ada yang ketinggalan, itu nggak enak. Minyak goreng ketinggalan. Ya mau gimana lagi? Manusiawi. Kita kelola aja yang ada dan yang mungkin masaknya ya ala kadarnya aja. Tuh, padahal udah diingetin, tapi nggak denger sih tadi pagi Kang Yori ngingetin. Dan gue juga lupa gitu kan beli minyak goreng itu. Kesel juga sih, kesel sama diri sendiri, masih suka lupa. Padahal biasanya kalau kemana-mana, ke gunung atau kemanapun itu gue yang paling well prepare banget lah gitu. Yang paling siap. Tapi kenapa hari ini gue banyak lupanya gitu kan? Apa tadi lupa? Headlamp lupa. Terus sleeping bag bawa sih, apa sih? Ya gitulah pokoknya. Tapi yang fatal itu sih minyak goreng. Jadi mau bikin bakwan kan. Tapi ada trik lain gitu kan. Kita minta sama orang yang di atas, sama pendaki-pendaki lain. Ya trik itu. Mudah-mudahan kita dapat bersosialisasi. Ya. Ya selagi masih ada manusia untuk ngebantu kita ya. Tolong menolong Gitu. nomor 1. Jadi namanya di gunung, kita kan ya di gunung aja semua serba terbatas gitu. Kalau kita sendiri banget ya itu resikonya. Cuma Ya, kalau masih ada yang lain ya yaitu teknik survival dalam dunia pendakian itu ya seperti itu. Yang kita kasih tugas buat minta minyak goreng ada si Ade. Jadi kita mau nanti minta kemana Dek? Minta kemana? Atas Sana. Kalau gimana coba? Caranya gimana? permisiakan paket. Oke, pasang muka melas ya. Mudah-mudahan dapat ya. Oke, siap. Berangkat sana. Coba cari minyak goreng. Yang lupa gue yang nyari dia. Lo mintanya ke cewek. Perasaan cowok semua Kang di situ tadi. Ada cewek satu. Ada paling atas. Anjing minyak aja. Ya udah sana minta. Semoga dapat ya. Semangat. Dapat deh. Kan ada bawang, ada itu kan. Kenapa katanya kenapa? Mau mentega setik. Sakit sacuil. Minyak gak ada. Oh, Mereka nggak bawa kali ya. kayaknya tapi nggak tahu. Nggak dapat minyak. Ya udah seadanya. Ya mungkin ini tempe-tempe ntar mau di sayur aja. Kalau nggak dibakar. Bakar. Tempe bakar. Gus. Segala ketinggalan minyak. Nggak ketinggalan sih, lupa. Berhubung kita nggak dapat minyak, akhirnya kita mau nggak mau mengorbankan satu minyak yang ada di kemasan mie instan, mie goreng, untuk kita ambil minyaknya buat masak. Buat ini sih ngegoreng bawang, karena kita mau numis ini. Numis apa Dek? Pekcoy. Jagung. Tempe. Pekcoy. Jagung mekar. Jagung bakar tau nggak Dek? Tahu lah yang dibakar. Salah. Ya boleh nanggung baru mekar. Stop. Jadi kita masak seadanya, ya sawi gitulah. Terus dicampur tempe sama jagung yang nggak jadi kita goreng. Karena nggak ada minyak ya. Jadi itulah Sayur orek-orek ala burangrang. orak-arik ala burangrang ala Chef Gustaf dan Kang Yori dan Adek. Ya nggak apa-apa, is oke, sah-sah aja gitu. Dokumentasi. Jadi Sambil menunggu gelap, kami masih asik di luar tenda sambil berbagi cerita. Cerita yang sepertinya tidak hanya untuk diri saya, tapi siapa saja. Dan dari sudut pandang Kang Yori pastinya. Sikap apa sih yang harus ditanamkan buat kita-kita atau mereka-mereka yang sekarang lagi suka-sukanya naik gunung gitu kan? skill tuh harus punya. Kita nggak mungkin ke alam bebas naik gunung tuh tanpa ilmu dasar
mountaineering, peta kompas, PPGD, survival itu harus punya, jangan modal nekat. Jadi kalau memang lo suka penggiat alam bebas, lo pelajari, lo deketin orang-orang yang Lebih ngerti gitu ya. Nah, yang ngerti, yang bisa ngebimbing lo dan jadi guru lo. Nah, kayak gue nih misalnya dokumentasi buat vlog kayak gitu, gimana komentar Kang Yori yang sekarang lagi rame banget bikin dokumentasi di gunung gitu? Sah saja, asal jangan nyampah, Oke. vandalisme, Siap. buat konten yang menarik. Karena vandalisme itu tidak Tidak keren, tidak keren. Terus Yang menarik, yang positif dan edukasi itu yang penting. edukatif ya. Jadi intinya harus bermanfaat gitu Kang ya. Bermanfaat. Mentari pagi pun menyapa. Tak terasa kami bertiga sudah melewati malam. Malam yang sungguh di luar dugaan saya, karena ternyata Burangrang lebih dingin dari yang saya bayangkan. Selamat pagi, Bang Rakri. Dia cerita dong nggak? Gimana rasanya tidur semalam? Dingin dikit. Ayo orang dahar di selapari betul. Masak apa hari ini? Masak mie ya? Naon Kang? Masak makanan favorit lo, mie. Koki. Ya. Selamat pagi, Good Travelers. Semalaman kita tidur di tenda dan rasanya dingin banget, sumpah, nggak bohong. Ini benar-benar bisa dibilang di luar prediksi sih, karena Gunung Burangrang meskipun 2000 mdpl, ya 2000 lebih dikit lah. Mungkin kita ngira mungkin gunungnya nggak terlalu dingin hawanya dan segala macam, tapi mungkin karena ini masuk bulan kemarau juga, musim kemarau, terus ya emang musimnya lagi dingin kali ya, dan berdingin banget, jadi kita nggak bisa ngeremehin gue nggak usah perlu pakai sleeping bag lah apalah gitu, tapi ternyata itu penting banget gitu, itu penting banget ternyata. Dan pokoknya buat kalian yang kesini ke Burangrang jangan diremehin apapun itu, sekalipun itu cuaca, karena ini di sini dingin banget kalau malam. Sekarang pun juga masih dingin-dingin, tapi udah mulai nampak sunrise, meskipun tadi kita pagi nggak hunting sunrise karena emang nggak niat hunting sunrise juga sih, kita pengen stay di sini aja, bangun tidur, kita masak-masak, terus nanti naik dikit foto-foto terus kalian pulang gitu, karena posisi kita sekarang di sini nggak di puncak banget, jadi dari puncak agak turun dikit gitu, jadi nanti sekalian kita habis masak-masak, makan, naik dikit, sekalian pulang habis packing, habis itu foto-foto dan turun lagi gitu. Tapi kalau ke gunung makan mie itu sebenarnya boleh nggak sih kan? Recommended nggak sih kita bawa mie buat makan? Sebetulnya sih mie itu menyerap cairan dalam tubuh. Jadi kalau kita makan mie itu Cepet lapar lagi. cepat haus. Oh gitu. Iya. Apalagi mie goreng ya. Iya. Jadi cepat haus. Kita sering-sering minum terus. Jadi ya boros sama air gitu. Selesai sarapan dan berkemas untuk turun, saya dan kawan-kawan kembali mengarah ke puncak untuk menikmati pemandangan sejenak sebelum turun. Bersyukur pagi itu pun cerah, jadi sejauh mata memandang, keindahan alam ciptaan Yang Maha Kuasa pun terpampang di depan mata. Di belakang kita ada Gunung Tangkuban Parahu, Situ Lembang, Gunung Sunda, Batu Kursi, Ketugan, Pangukusan, dan Gunung Arca. Dan di bawah situ ada Lembah Ciherang, Gunung Gede, dan Pangrango. Terpesona dengan segala keindahan dari puncak Burangrang tidak membuat saya lupa untuk turun. Ya, turun dengan selamat, karena itulah sejatinya tujuan dari mendaki gunung. Kembali pulang dengan selamat. Beberapa gunung yang pernah saya singgahi selalu memberikan arti tersendiri. Dari tadi cuma bercerita, lalu kenapa saya sematkan kata kontemplasi di video kali ini? Sengaja ingin saya jelaskan di akhir. Tidak hanya bercerita, tapi saya memaknai perjalanan kali ini dengan sebuah kontemplasi atau perenungan. Merenung sudah kemana saja saya? Apa yang saya dapatkan? Pengalaman apa yang mengajarkan saya untuk jadi lebih mengerti dan bisa lebih dewasa dalam segala hal, meskipun masih banyak kekurangan. Burangrang mengajarkan saya untuk tidak meremehkan hal-hal kecil. Sekecil apapun itu, jika kita bisa menghargai,
Hasilnya pun mungkin akan lebih menyenangkan dan mendidik kita untuk jadi manusia yang terus bersyukur. Dengan tidak menyepelekan hal-hal kecil pun akan membuat kita lebih teliti dan lebih berhati-hati. Saya akhiri perjalanan spesial kali ini. Jika kalian tanya kenapa spesial, pertanyaan itu sama saja dengan pertanyaan kapan kamu akan berhenti naik gunung? Sulit untuk dijawab, karena mendaki gunung bukan tentang waktu, tapi tentang hati. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga untuk yang mendoakan saya panjang umur hari ini. Sampai jumpa di cerita yang lainnya.